Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 9, bertemu lagi dengan Bu Enji dalam mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, Bu Enji akan melanjutkan pada sistem persamaan linear dua variabel atau biasa yang disebut juga dengan SPLDV. Ya, ini sebenarnya di kelas 7 dan 8 sudah pernah dibahas. Nah, untuk kelas 9 ini kita lebih memperdalam lagi ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke ya. SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel, itu adalah dua persamaan linear dua variabel yang saling berkaitan. Kalau pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang persamaan linear dua variabel. Nah, kalau pada pertemuan kali ini Bu Enji akan membahas tentang sistemnya, SPLDV-nya. Nah, sistem itu berarti dia terdiri dari dua persamaan linear dua variabel yang saling berkaitan. Misalkan di sini Bu Enji punya AX plus BY sama dengan C, persamaan pertamanya. Persamaan keduanya DX plus EY sama dengan F, di mana A, B, C, D, E, F itu merupakan anggota bilangan rasional yang tidak sama dengan 0 ya. Nah, mereka kedua persamaan tersebut akan mempunyai himpunan penyelesaian yang disebut dengan akar penyelesaian. Akar penyelesaian ini kalau mereka punya himpunan penyelesaian yang sama, maka disebut dengan akar penyelesaian. Nah, untuk menyelesaikan SPLDV ini dapat dilakukan dengan beberapa macam metode. Ada 4 ya. Ada metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, dan yang terakhir ada metode campuran. Yang pertama dulu yaitu metode grafik. Karena grafik, maka kita pasti akan menggambar koordinat ya, yang XY itu loh ya. Langkah yang pertamanya adalah kita harus menggambar grafik kedua persamaan, lalu kita menentukan titik potong kedua grafik. Contoh ya, contohnya Bu Enji punya sistem persamaan yaitu 4x min 3y sama dengan 24. Persamaan keduanya 2x min y sama dengan 10. Nah, terus bagaimana langkah kita? Kita akan memasukkan persamaan tersebut ya untuk mencari nilai x dan y-nya. Jadi, untuk persamaan pertama, misalkan ini x-nya BNJ 0 kan. Kalau x-nya 0, maka min 3y sama dengan 24. Maka besarnya y sama dengan 24 dibagi min 3, yaitu ketemunya adalah min 8. Misalkan y-nya di 0 kan, kalau y-nya kita 0 kan, maka 4x sama dengan 24. Maka x-nya 24 dibagi 4, pinter sama dengan 6. Sehingga himpunan penyelesaiannya x-nya itu xy-nya adalah 0,-8. Jadi kalau x-nya 0, y-nya adalah negatif 8. Dan satunya lagi kalau y-nya 0, maka x-nya adalah 6. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang keduanya 2x min y sama dengan 0. Kalau x-nya kita buat 0, maka y-nya sama dengan negatif 10. Kalau y-nya kita 0 kan, maka 2x sama dengan 10, sehingga x-nya ketemunya adalah 5. Sehingga penyelesaiannya 0, negatif 10, dan yang kedua adalah 5,0. Nah, dari dua penyelesaian tadi, dua persamaan ini, barulah kita gambar ke dalam grafik koordinat ya, grafik kartesiusnya. Nah, setelah Ibu gambar, maka hasilnya seperti ini. Tadi yang persamaan pertama ketemunya x-nya adalah 0,-8, x-nya 0, y-nya negatif 8, jadinya di sini ya, di yang warna hijau. Terus satunya lagi 6 dengan 0, x-nya 6, y-nya 0, jadi di sini. Nah, ini grafik yang garis pakai warna hijau ini merupakan persamaan 4x min 3y sama dengan 24. Yang satunya yang oranye ini merupakan titik dari persamaan 2x min y sama dengan 0. Tadi diketahui dapat kita cari ya, kalau x-nya 0 maka y-nya ketemunya adalah negatif 10. Nah, kalau y-nya 0 maka x-nya adalah 5. Nah, sehingga kalau kedua garis dari persamaan tadi kita tarik, maka terjadi di sini ada yang namanya titik perpotongan. Nah, titik perpotongan inilah
merupakan hasil dari himpunan penyelesaian kedua persamaan. Yaitu di mana titiknya? Ternyata titiknya ada di 3 dan X-nya 3, Y-nya adalah negatif 4. Jadi himpunan penyelesaian dari kedua persamaan tadi dengan metode grafik itu adalah 3 dan negatif 4. X-nya 3, Y-nya negatif 4. Bisa dipahami? Mungkin kalau ada yang masih bingung, videonya Bu Enji ini bisa diputar berkali-kali. Ataupun kalian juga bisa lihat di YouTube maupun dibuka lagi catatan kalian, atau mungkin juga bisa googling. Yang jelas persamaan SPLDV ya materinya ya. Oke, sekarang Ibu lanjutkan ke metode yang kedua ya. Oh ya, sebelum kita ke metode kedua, apakah sudah benar himpunan penyelesaian tadi 3 dan negatif 4? Untuk mencari pembenarannya, maka kita masukkan nilai X dan Y ke masing-masing persamaan. Persamaan pertama tadi adalah 4X min 3Y sama dengan 24. Kita masukkan X-nya tadi kan 3, Y-nya negatif 4 ya. Kalau kita masukkan ternyata 4 kali 3 12, dikurangi 3 dikali negatif 4 itu negatif 12. 12 ditambah dikurangi negatif 12 sama juga dengan 12 tambah 12, 24. Bener ya? Sama kan? Dengan sesuai dengan persamaannya. Yang kedua, persamaan kedua 2x min y sama dengan 10. Nah, apakah sudah benar himpunan penyelesaian tadi dari titik perpotongan tadi? Kita cek ya. X-nya 3, 2 kali 3 6, y-nya negatif 4. Nah, 6 dikurangi negatif 4 sama dengan 6 ditambah 4, jadinya 10. Betul juga. Jadi perpotongan kedua garis tadi dalam sistem koordinat tadi, persamaan tadi berarti sudah benar himpunan penyelesaiannya yaitu 3 dan negatif 4. Oke, sekarang kita lanjutkan ke metode yang kedua yaitu metode substitusi. Susi ya. Metode substitusi ini berarti yang namanya substitusi berarti digantikan. Artinya apa? Artinya kita itu memilih satu persamaan dalam bentuk variabel lain yang kita gunakan untuk menggantikan persamaan yang lainnya, gitu ya. Contohnya tetap pakai yang sama saja ya. Oh, beda aja. Oke. Misalkan di sini banyak punya tentukan himpunan penyelesaian dari X min 2Y sama dengan 14 dan 3x plus 2y sama dengan 18. Nah, persamaan pertama tadi x min 2y sama dengan 14, kita ubah x sama menjadi x sama dengan 14 plus 2y. Nah, dari sini barulah persamaan yang kita peroleh dari mengubah persamaan pertama tadi, kita substitusikan, kita masukkan, kita gantikan ke dalam persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua adalah 3x plus 2y sama dengan 18. Nah, X-nya ini kita ganti dengan ini tadi, 14 plus 2Y. Nah, setelah kita masukkan, kita substitusikan, kita hitung ya, 3 kali 14, 42. 3 dikali 2Y, 6Y. Ditambah 2Y sama dengan 18. Y dengan Y kita kumpulkan, angka dengan angka kita kumpulkan. Berarti 6 tambah 2, 8. 42 kita kumpulkan dengan 18. Karena di sini 42-nya harus melewati sama dengan, maka tandanya menjadi berubah menjadi min. Jadi 18 dikurangi 42 adalah negatif 24. 8Y. Kalau Y saja berarti negatif 24 dibagi 8. Maka hasilnya Y-nya ketemunya adalah negatif 3. Nah, dari sini kita kembali ke hasil dari persamaan yang pertama tadi, yang X sama dengan 14 plus 2Y. Kan tadi kita sudah ketemu ya nilai Y-nya, sehingga kita bisa memasukkan nilai Y-nya untuk menentukan nilai X. X tadi persamaannya adalah 14 plus 2Y, sedangkan Y-nya tadi sudah ketemu yaitu negatif 3. Kita masukkan dalam persamaan 14 plus 2Y, Y-nya negatif 3, 2 kali negatif 3 negatif 6, ditambah 14 hasilnya adalah 8. Sehingga himpunan penyelesaian dari kedua persamaan tersebut dengan metode substitusi adalah 8, negatif 3. Oke, dengan cara yang sama, dengan soal yang sama, persamaan yang sama, sekarang kita ke metode yang kedua yaitu metode eliminasi. Nah, ada yang masih ingat eliminasi itu apa sih? Eliminasi itu berarti menghilangkan ya. Sudah tereliminasi berarti sudah hilang. Nah, eliminasi ini berarti kita menghilangkan salah satu variabel
ya untuk menyelesaikan variabel lainnya. Contohnya tetap sama kayak tadi, yaitu Benji punya X min 2Y sama dengan 14 dan 3X plus 2Y sama dengan 18. Yang pertama misalkan Benji di sini adalah menghilangkan variabel X. Nah, kita harus menghilangkan X. Bagaimana caranya? Kita cek dulu sini X, persamaan pertamanya X min 2Y sama dengan 14. Persamaan keduanya 3X plus 2Y sama dengan 18. Kan karena kita ingin menghilangkan si X, maka X ini otomatis harus sama. Yang persamaan 1 kan X-nya cuma 1. Persamaan 2-nya ada 3. Berarti biar sama, maka harus kita kalikan. Yang atas persamaan 1 kita kalikan 3. Yang bawah persamaan 2-nya tetap kalikan 1. Sehingga persamaan pertama menjadi X kalikan 3, 3X. 2Y dikalikan 3, 6Y. 14 kali 3, 42. Nah, sekarang kita cek tandanya. Kalau variabel yang akan kita hilangkan tadi itu tandanya sudah sama, maka kita hanya cukup menguranginya saja, ya. Kita kurangi karena di sini tandanya sudah sama, plus kan. Jadi kita kurangi 3X dikurangi 3X kan habis. Negatif 6Y dikurangi 2Y berarti sama dengan negatif 8Y. 42 dikurangi 18 adalah 24. Maka Y-nya 24 dibagi negatif 8, ketemunya adalah negatif 3. Ini kita sudah menghilangkan variabel X. Sekarang kita menghilangkan variabel Y. Variabel Y di sini kita cek ya, X min 2Y sama dengan 14, 3X plus 2Y sama dengan 18. Ini kan sudah sama, Y-nya sama-sama 2. Maka kita cek tandanya. Karena tandanya tidak sama, maka kita jumlahkan. Kalau tadi kan tandanya sama, maka kita kurangi. Kita jumlahkan ya. X ditambah 3X 4X, min 2Y ditambah 2Y saling meniadakan kan, negatif 2 ditambah 2 jadi 0, hilang Y-nya. 14 ditambah 18 32. 4X sama dengan 32, maka X saja 32 dibagi 4, ketemunya adalah 8. Maka himpunan penyelesaian dari kedua persamaan tersebut adalah X-nya tadi ketemunya adalah 8, Y-nya adalah negatif 3. Sama kan dengan cara yang pertama, cara eliminasi. Nah, sekarang kita ke cara yang keempat, yaitu dengan metode campuran. Kalau metode campuran itu berarti terdiri dari substitusi dan eliminasi, ataupun kebalikannya, eliminasi dan substitusi. Pokoknya kedua cara tadi antara substitusi dan eliminasi itu di mix ya. Contohnya tetap sama, persamaannya yaitu X min 2Y sama dengan 14 dan 3X plus 2Y sama dengan 18. Nah, caranya berarti terserah kalian. Misalkan, Bu, saya yang pertama ingin substitusi dulu, boleh. Bu, saya yang pertamanya ingin eliminasi juga boleh. Pokoknya kita harus nge-mix kalau cara campuran ya. Di sini kalau Bu Enji sih ini mengerjakannya yang pertama dengan eliminasi Y, menghilangkan Y dulu. Nah, dengan cara bagaimana? Tadi kita hilangkan karena Y tadi kalau dicek di persamaan ini adalah sudah berbeda tandanya, maka kedua persamaannya kita jumlah. Sehingga dari sini X-nya hilang, Y-nya hilang, maka X-nya bisa kita cari. X ditambah 3X, 4X ya, sama dengan 32. Maka X-nya saja 32 dibagi 4, ketemunya 8. Nah, yang kedua karena si X sudah ketemu, kita mencari Y-nya itu dengan cara substitusi. Substitusinya kemana? Ya, ke persamaan yang ada. Misalkan ke persamaan pertama, X min 2Y sama dengan 14, di mana X-nya tadi ketemunya 8. Nah, kita tinggal substitusikan aja. 8 dikurangi 2Y sama dengan 14. Maka min 2Y-nya angka dengan angka kita jadikan 1. Karena 8 ini harus melewati tanda sama dengan, maka 8-nya berubah menjadi negatif. 14 kurangi 8 sama dengan 6. Maka Y saja 6 dibagi negatif 2, ketemunya negatif 3. Sama kan? Himpunan penyelesaiannya yaitu sama-sama 8 dan negatif 3. Samalah ya. Oke. Seperti biasa di akhir pembelajaran, agar lebih mantap lagi materi yang kalian dapatkan, nah
kalian bisa mengerjakan tugasnya. Satu nomor aja ya. Dengan menggunakan keempat metode di atas, tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan X plus 5Y sama dengan 5 dan 4X min 3Y sama dengan 26. Jadi kedua persamaan ini silakan dicari himpunan penyelesaiannya dengan menggunakan keempat metode di atas. Kalau sudah selesai seperti biasa bisa dikumpulkan, dikirimkan ke WA-nya Ibu Enji ya. Ibu Enji akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.